Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya mahasiswa S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan NPM 0919000080. Kosongnya 5 ya. 5 ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, sedikit ya, tidak banyak. Sedikit menjelaskan materi tentang kesehatan. Materi apa sih yang akan saya jelaskan? Yuk, kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas tiga materi. Yang pertama tentang farmakologi dasar, yang kedua tentang penyembuhan luka, dan yang ketiga tentang asam basa. Yang pertama, tentang farmakologi dasar. Sebelumnya, apa itu obat? Apa sih? Mari kita jelaskan sedikit. Obat adalah suatu zat apapun yang dapat menyebabkan perubahan pada fisiologi atau psikologi organisme saat kita mengkonsumsinya. Menurut sebagian, obat itu adalah racun. Namun, jika kita memakainya dengan dosis dan takaran yang tepat, itu dapat mengobati dan mencegah suatu penyakit. Selanjutnya tentang regulasi obat. Regulasi obat ini ada 4 macam. Yang pertama ada tentang obat keras, seperti narkotika dan psikotropika. Obat keras ini dilambangkan dengan simbol huruf K dalam lingkaran berwarna merah. Untuk golongan obat keras ini biasanya kita tidak bisa mendapatkannya dengan secara bebas. Namun kita bisa mendapatkannya hanya dengan resep dokter. Yang kedua, ada obat bebas terbatas dengan simbol berwarna biru dengan lingkaran berwarna hitam. Obat ini bisa kita jumpai setiap harinya, namun tidak bisa kita jumpai di warung-warung kecil, karena kita bisa menjumpainya hanya di apotek saja, dan ini tidak memerlukan resep dokter. Yang ketiga, ada obat bebas dengan simbol berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hitam. Untuk obat bebas ini, kita sangat mudah untuk mendapatkannya. Kita tidak perlu memerlukan resep dokter, dan kita pun dapat membelinya dimanapun, di warung-warung kecil atau bahkan di apotek. Untuk golongan yang keempat, ini terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama ada jamu, yang kedua ada OHT, dan yang ketiga ada fitofarmaka. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Klasifikasi yang pertama ada jamu. Jamu ini dengan kandungan tanaman herbal yang masih sering kita jumpai dengan simbol pohon berwarna hijau. Bahkan masih kebanyakan dan sering kita jumpai di bawah simbol itu bertuliskan jamu. Klasifikasi yang kedua ada OHT. OHT ini bersimbolkan dengan 3 bintang berwarna hijau. OHT masih sama seperti jamu, yang kandungannya tanaman herbal. Namun perbedaannya adalah dalam cara pengolahannya. Untuk OHT pengolahannya menggunakan teknologi yang tinggi dan higienisnya sudah diuji toksisitas dan kronisnya. OHT pun sudah melalui penelitian preklinik yang untuk mengetahui standar kesehatannya. Klasifikasi yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini dengan simbol seperti serpihan salju berwarna hijau. Fitofarmaka ini masih sama seperti OHT, dia dalam cara pengolahannya menggunakan teknologi yang tinggi dan higienis yang sudah diuji oleh toksisitas dan kronisnya. Namun, perbedaannya adalah untuk fitofarmaka ini dia sudah disetarakan dengan obat-obat modern, maka dari cara pengolahannya pun lebih sulit dari OHT. Selanjutnya ada klasifikasi obat. Klasifikasi obat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada melalui mulut atau yang disebut dengan peroral, dan ada juga sublingual. Pemberian obat peroral adalah pemberian obat yang melalui mulut. Ini adalah cara penggunaan obat yang umum dan sering kali kita jumpai. Keuntungan dari pemberian obat peroral ini adalah dia praktis, aman, dan ekonomis. Kekurangannya adalah efek yang timbul itu lambat, tidak efektif jika diberikan kepada pengguna yang muntah-muntah atau mual muntah, dan kurang disukai juga karena rasa yang ditimbulkan itu pahit. Macam-macam obat dari peroral pun ada banyak. Ada tablet, kapsul, tablet, dan sirup. Yang kedua, ada obat parenteral. Obat parenteral ini tidak melalui mulut tapi langsung melalui pembuluh darah.
Keuntungan dari obat parenteral ini adalah dia lebih cepat dalam efeknya. Yang kedua, dia sangat efektif digunakan kepada pengguna yang tidak kooperatif, yang tidak sadar dan yang muntah-muntah. Yang ketiga, dia sangat berguna dalam keadaan emergensi. Nah, untuk kekurangannya yang pertama, dia membutuhkan kondisi yang asepsis, yang bersih dari mikroorganisme dan bakteri dan lain-lainnya. Yang kedua, menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga, tidak ekonomis. Dan yang keempat, akan menimbulkan rasa perih atau nyeri saat dimasukkan obat. Untuk pemberian obat parenteral ini, ada 4 cara. Yang pertama ada dengan cara intrakutan. Intrakutan ini adalah pemberian obat melalui dermal kulit tepat di bawah epidermis. Biasanya pada bagian lengan, bagian ventral. Nih, ini bagian warna hitam dan ini berwarna putih. Biasanya dilakukan di sini. Atau dengan nama lain dari intrakutan adalah skin test. Prinsipnya adalah untuk mengetahui adanya sensitivitas dan alergi terhadap obat. Untuk caranya, kita memasukkan jarum suntik ke sini. Ini jarum ya. Kita masukkan ke sini ke bagian lengan, bagian ventral. Sudut jarumnya sekitar 5-15 derajat segini ya. 5-15 derajat. Nah, kita setelah masuk jarum, kita masukkan obat yang akan kita skin test, yang akan kita uji. Masukkan sampai terlihat undulasi kecil. Sampai terlihat ada undulasi kecil. Misal ini ada undulasi kecil. Saat terlihat undulasi kecil selesai, kita cabut suntikan, kita cabut jarum suntiknya, lalu kita beri tanda lingkaran seperti ini. Kita beri tanda lingkaran seperti ini. Nah, setelah diberi tanda lingkaran, kita lihat obat apa yang diberikan. Misal, obat yang diberikan adalah antibiotik. Saya tulis di sini adalah ceftriaxone. Setelah ditulis obat ceftriaxone-nya, kita lihat jam berapa kita melakukan tindakan skin test ini. Kita lihat misal jam 8. Kita tulis jam 8. Apa gunanya kita memberikan tulisan seperti ini? Untuk mengetahui, karena skin test ini butuh waktu 10-15 menit guna untuk melihat ada sensitivitas tadi atau alerginya. Bagaimana caranya nanti ketika sudah ada dimasukkan obat ini, dia jika alergi atau jika ada sensitivitasnya, dia akan menimbulkan kemerahan atau ruam dan bintik-bintik atau gatal dan lain sebagainya. Tetapi jika dalam waktu 10-15 menit dia tetap seperti ini aman, itu tandanya kita cocok dengan obat tersebut dan bisa kita gunakan. Cara yang kedua yaitu subkutan. Subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Untuk pemberiannya, dia biasanya dilakukan pada lengan bagian atas di sini ya. Nah, di sini caranya adalah dengan menggunakan lifted skin fold technique atau dengan sedikit cubitan di sini. Nah, untuk derajatnya dia sekitar 45-90. Kita bayangkan di sini ya. Ini lengan. Gimana ya? Nah, ini misalnya lengan bagian sini ya. Itu memasukkan dengan sekitar 45-90 seperti ini. Ya, 45-90. Dimasukkan dengan cepat. Jenis obat yang biasanya yang lazim digunakan dengan cara pemberian SC atau subkutan ini biasanya seperti vaksin, insulin, dan obat-obatan praoperasi atau sebelum operasi. Cara yang ketiga yaitu ada pemberian dengan cara IM atau intramuskular. Pemberian obat ini adalah dengan cara memasukkan obat kepada otot atau muskulus. Biasanya untuk penggunaan cara IM atau intramuskular ini dia pada bagian vastus lateralis atau paha dan juga bagian deltoid atau lengan atas di sini. Untuk cara pemberiannya yaitu dengan menyuntikkan jarum ke bagian yang tadi yaitu vastus lateralis atau paha dan juga bisa di deltoid atau lengan bagian atas. Kita contohkan di sini ya, tapi kita pakai gunakan ini biar lebih mudah. Ini misal lengan atas. Kita suntikan dengan sudut 90 derajat, tepat 90 derajat sepertinya lurus. Nah, ketika sudah, kita lakukan aspirasi terlebih dahulu,
Lakukan aspirasi itu atau sedot, pastikan tidak ada darah. Jika sudah dipastikan tidak ada darah, maka kita bisa lanjut untuk memasukkan obatnya secara perlahan. Cara yang keempat, ada intravena. Intravena ini adalah pemberian obat langsung ke pembuluh darah vena, dan obat akan langsung masuk ke sirkulasi darah. Untuk lokasi pemberian obat intravena ini ada pada vena mediana cubiti atau di bagian lengan di sini. Lengan, ada vena jugularis di leher di sini, ada vena saphenous di tungkai kaki, dan ada juga vena frontalis atau temporalis yaitu di kepala. Untuk cara pemberiannya, dia semisal kita masukkan ke bagian lokasinya di vena mediana cubiti yaitu di lengan. Dia memasukkan jarum suntik dengan sudut sekitar 25 derajat. Nah, saat jarum suntik sudah dimasukkan, kita tahan obat, jangan kita masukkan terlebih dahulu, tapi kita lakukan aspirasi dulu, pastikan ada darah. Ketika sudah dipastikan ada darah, baru kita masukkan obatnya. Cara pemberian obat selanjutnya itu dengan cara rektal. Cara rektal ini adalah pemberian obat melalui rektal, suppositoria, atau masukkan melalui anus. Caranya adalah, biasanya obat rektal atau suppositoria ini dia berbentuk seperti peluru yang ujungnya lancip gini ya, ujungnya lancip seperti ini tapi tidak ada ujungnya, tidak ada ujung ininya. Dia lancip dan biar kita ini ibaratnya anus, kita masukkan. Setelah dia dimasukkan, kita minta tunggu kepada pasien sekitar 5-10 menit untuk tetap pada posisinya, dan posisinya itu bisa kita posisi tengkurap atau posisi miring. Gunanya apa? 5-10 menit dia dalam posisi seperti itu dipastikan agar obat benar-benar masuk, karena jika dia berubah posisi itu besar kemungkinan obat akan keluar kembali. Cara yang terakhir dalam pemberian obat yaitu dengan cara pemberian obat luar. Pemberian obat luar ini ada dengan dua cara. Yang pertama ada topikal, yang kedua ada inhalasi. Kita bahas dulu yang topikal. Pemberian obat secara topikal ini yaitu pemberian obat secara lokal yang diberikannya seperti tetes mata, salep mata, atau salep lainnya gitu, dan tetes telinga, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Cara pemberian obat luar yang kedua yaitu inhalasi. Inhalasi ini ada pemberian obat langsung ke saluran pernapasan. Untuk cara pemberian inhalasi ini ada dua. Yang pertama ada inhaler, yang kedua ada nebulizer. Yang inhaler ini dia biasanya digunakan pada penderita asma. Bentuknya seperti letter L mungkin ya. Letter L. Nah, seperti ini. Yang ini yang letter L-nya ini, yang sudutnya ini dia diarahkan ke mulut, dan yang ininya di sini ada obat dan di sini kita tekan ya, dia akan masuk ke mulut ini untuk langsung ke saluran pencernaan. Nah, biasanya obat yang sering inhaler kita jumpai ini dia berwarna biru, meski ada ya warna lain, tapi yang sering kita jumpai ini berwarna biru ya. Dan obat inhaler ini dia sangat praktis karena bisa dibawa kemana-mana dan banyak pribadi yang memakainya, masing-masing orang bisa punya gitu. Dan yang kedua ada nebulizer. Nebulizer ini bisa dan sering kita jumpai mungkin di rumah sakit karena dia tidak sepraktis inhaler. Nah, untuk nebulizer ini biasanya dia ada mesh yang menutup gini, ada mesh. Nah, nanti ada obat yang dipakaikan gitu. Tidak sepraktis yang inhaler. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip benar obat. Prinsip benar obat ini ada 6. Yang pertama itu ada benar pasien. Kita pastikan pasiennya benar tidak. Untuk semisal, kita akan memberikan obat kepada Tuan A. Kita harus pastikan benar kepada Tuan A. Kita lihat benar dengan Tuan A. Jika ada 2 Tuan A, kita pastikan dengan usia. Jika dua-duanya sama usia, kita pastikan dari tanggal lahir. Jika tanggal lahir masih sama, kita pastikan alamat. Dan jika alamatnya masih sama juga, kita tanya penanggung jawabnya siapa. Prinsip benar obat yang kedua yaitu benar obat. Benar obat kita cek, sebelumnya kita kaji dulu data pasien, data klien. Jika dilihat Tuan A dengan diagnosa medis tipus abdominalis, kita pastikan obat itu adalah obat untuk tipus abdominalis, bukan untuk semisal obat gagal jantung. Jangan sampai obat yang untuk diagnosa tipus diberikan kepada obat yang gagal jantung, dan pun sebaliknya, karena itu bisa fatal. Benar cara obat yang ketiga yaitu benar dosis. Yang ketiga ini kita harus pastikan benar dosisnya.
Apa dia dosisnya dosis rendah atau dosis tinggi, dosis 1 tablet atau 2 tablet, dosisnya 1 sendok atau 2 sendok, itu kita harus benar-benar pastikan, jangan sampai kita salah. Prinsip benar selanjutnya yang keempat yaitu benar rute atau cara. Caranya ini yang seperti tadi, ada cara peroral, cara topikal, cara suntik yang injeksi, atau cara rektal. Kita harus pastikan caranya itu benar, rutenya itu benar. Jangan sampai kita salah. Semisal ini obat untuk oral, jangan sampai obat oral ini kita berikan dengan cara rektal, itu sangat fatal. Pun sebaliknya, jangan sampai obat rektal kita berikan dengan cara obat oral. Prinsip benar yang kelima yaitu benar waktu. Benar tidak waktu yang kita berikan ini tepat dengan seharusnya. Semisal kita berikan waktu tepat di pukul 8. Benar tidak kita memberikan waktu memberikan obat di pukul 8 ini. Jangan sampai yang seharusnya kita memberikan obat di pukul 8, tapi kita berikan obat di pukul 9. Itu salah. Karena setiap obat mempunyai jaraknya masing-masing, mempunyai dosisnya masing-masing. Jangan sampai kita mengurangi dari dosis waktunya itu. Dan prinsip benar obat yang terakhir, yang keenam, yaitu benar dokumentasi. Setelah kita pastikan benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara rute, yang keenam ini sangat penting juga, ini benar dokumentasi. Saat kita telah memberikan obat kepada klien, kepada pasien, kita dokumentasikan. Pasien siapa yang kita beri obat? Obat apa yang kita beri? Dosisnya berapa? Waktunya jam berapa, dan rutenya bagaimana, caranya bagaimana. Itu harus tepat dalam di pendokumentasian. Oke, pembahasan saya selanjutnya itu tentang penyembuhan luka. Penyembuhan luka. Apa sih luka itu? Luka adalah suatu kerusakan pada jaringan atau organ yang disebabkan dari berbagai jenis cedera, baik itu cedera fisik ataupun cedera biologis. Jenis luka. Jenis luka yang pertama ada luka superficial. Luka superficial ini adalah luka yang terjadi pada lapisan dermis. Yang kedua, ada luka partial thickness. Luka partial thickness ini adalah kondisi di mana terjadi kerusakan pada jaringan kulit yang terjadi pada lapisan epidermis dan lapisan dermis atas. Luka partial thickness ini terbagi menjadi 2 stadium. Yang pertama, luka partial thickness dengan stadium 1, yaitu kulit nampak kemerahan dan belum nampak jaringan epidermis yang hilang. Yang kedua, luka partial thickness stadium 2, yaitu luka yang dimana lapisan epidermis hilang dan lecet sampai pada bagian dermis atas. Jenis luka yang ketiga ada luka full thickness. Luka full thickness ini adalah kondisi di mana hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis, dermis, fasia, dan otot. Dan luka full thickness ini sama terbagi menjadi 2 bagian dengan 2 stadium. Yang pertama, luka full thickness dengan stadium 3, yaitu lapisan dermis hingga sukutan mengalami kerusakan. Yang kedua, luka full thickness dengan stadium 4, yaitu lapisan sukutan hingga otot dan tulang mengalami kerusakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama, ada usia. Mengapa usia menjadi faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka? Karena semakin kita bertambah usia, sistem kulit pun akan semakin menurun dan cenderung akan semakin lama dalam proses penyembuhan luka. Yang kedua, yaitu nutrisi. Nutrisi juga berperan dalam proses penyembuhan luka, karena dari asupan nutrisi yang kita makan, dia akan menghasilkan suatu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lainnya juga. Itu akan mempercepat dari proses penyembuhan luka. Maka nutrisi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang ketiga, medikasi. Obat-obatan berpengaruh dalam proses penyembuhan luka, karena obat-obatan yang dikonsumsi oleh klien, oleh pasien, itu dapat memperlambat proses penyembuhan luka, seperti contoh obatnya aspirin, steroid, anti kanker, dan lain-lain. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini berperan juga dalam proses penyembuhan luka, karena semakin menurun dan semakin lemahnya imunitas kita akan memperlambat dari proses penyembuhan luka itu sendiri. Yang kelima, yaitu obesitas. Obesitas juga berperan dalam proses penyembuhan luka, karena suplai darah pada jaringan adipos atau lemak itu tidak adekuat. Yang keenam, ada penyakit.
Penyakit bawaan seperti gagal ginjal atau diabetes mellitus dan lain-lain itu dapat mengganggu dari proses penyembuhan luka. Yang ketujuh, gaya hidup. Salah satunya adalah merokok. Merokok dapat menyebabkan penurunan HB. HB itu berguna untuk mengangkut oksigen, di mana oksigen ini yang dibutuhkan oleh proses penyembuhan luka. Semakin kurangnya oksigen bisa memperlambat dari proses penyembuhan luka. Selanjutnya, tentang tampilan luka sesuai pada tahap dan fasenya proses penyembuhan luka. Yang pertama, ada fase inflamasi. Fase inflamasi ini adalah kondisi di mana terjadi kerusakan pembuluh darah yang mengakibatkan platelet keluar dari vaskuler. Dan dalam fase ini biasanya terjadi sekitar 5-10 menit. Yang kedua, fase proliferasi. Fase ini yaitu di mana sedang memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Yang ketiga, ada fase maturasi. Fase maturasi ini yaitu menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan yang lebih kuat dan bermutu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang asam basa. Pembahasan terakhir. Asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa. Apa sih? Sudah sering terdengar oleh kita gangguan keseimbangan asam basa. Keasaman atau kebasaan dari suatu larutan itu tergantung ion yang terkandung di dalamnya. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi asam basa? Yang pertama, ada pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Dan yang terakhir, pengeluaran asam basa dari organ ginjal dan usus. Selanjutnya, ada 6 jenis gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, ada asidosis respiratorik. Yang kedua, alkalosis respiratorik. Yang ketiga, asidosis metabolik. Yang keempat, alkalosis metabolik. Yang kelima, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Dan yang terakhir, ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, pada gangguan respiratorik, bila naik, yaitu asidosis respirasi. Lalu ginjal menahan HCO3 dan mengeluarkan urin asam. Bila turun, yaitu alkalosis respirasi. Lalu ginjal mengeluarkan HCO3 dan urin menjadi basa. Selanjutnya gangguan metabolik. Bila turun, terjadi asidosis metabolik, hiperventilasi, PCO2, dan pH normal. Dan bila naik, menjadi alkalosis metabolik, hipoventilasi, PCO2, dan pH menjadi normal.